Halo anak-anak, selamat bertemu kembali di dalam seminar. Kali ini kita tidak bertatap muka secara langsung, kita bertemu secara online, tapi Pak John berharap ini bisa menjadi berkat untuk kalian semua. Sebelum-sebelumnya, pada saat seminar di sekolah, itu kita sudah berbicara tentang bagaimana mengatasi ketergantungan terhadap game online, kemudian terhadap penggunaan internet yang berlebihan. Nah, kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang agak sedikit berbeda dari apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu bagaimana kamu bisa mengembangkan diri kamu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat positif, mengembangkan potensi diri kamu, sehingga kamu bisa mengurangi atau bahkan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kamu lakukan. Kenapa ini penting? Kamu bayangkan saja, dalam satu hari kamu punya 24 jam. Dari 24 jam itu, berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain atau bagi pengembangan diri kamu, dan berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk melakukan hal-hal yang sekedar untuk memuaskan diri kamu, untuk melakukan ini dan itu untuk merasa senang, atau untuk memuaskan keinginan mata melihat hal-hal yang menarik bagi diri kamu. Ayo pikir, berapa banyak waktu yang kamu habiskan? Jangan-jangan waktu yang kamu habiskan setiap hari untuk bermain game, untuk menonton video di YouTube, atau hal-hal lain yang lebih untuk mencari kesenangan bagi dirimu sendiri, itu lebih banyak waktu kamu habiskan untuk itu dibandingkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kamu dan juga bermanfaat positif bagi pengembangan diri kamu. Jadi tujuan dari pembahasan kita kali ini adalah agar yang pertama, kamu bisa mengetahui kenapa kamu perlu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi pengembangan diri kamu dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan yang kedua adalah kamu bisa tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mengembangkan diri kamu, menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kamu untuk bisa bermanfaat, terutama bagi kemuliaan Tuhan. Nah, hal pertama yang akan kita bahas adalah mengapa kita harus mengembangkan diri kita untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat bagi pengembangan diri kita sendiri. Kita mulai dari tujuan hidup manusia. Dalam katekismus singkat Westminster, pertanyaan pertama yang dijabarkan di sana adalah what is the chief end of man? Atau apa tujuan hidup manusia? Dan jawabannya adalah the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Atau tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Lalu apa yang kita lakukan di tengah dunia ini untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya? Ada dua mandat atau perintah yang penting yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Kalau kalian masih ingat, yang pertama adalah mandat Injil atau perintah dari Allah bagi setiap orang Kristen untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia agar semua orang mendengar Injil, mereka mendengar karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan mereka menerima Kristus sehingga mereka mengalami karya penebusan itu secara pribadi. Dan yang kedua adalah mandat budaya. Mandat budaya adalah perintah Allah bagi orang Kristen untuk menguasai dan memelihara alam semesta untuk kemuliaan Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah kita sebagai orang Kristen diberikan perintah oleh Tuhan untuk berkarya di dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuannya supaya apa? Supaya di dalam setiap bidang kehidupan yang kita kerjakan, kita dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, dalam kita memuliakan Allah dan menikmati Dia, lewat kita mengerjakan mandat Injil dan mandat budaya ini, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu adalah janjinya. Dan kita juga bersyukur bahwa Kristus telah menebus setiap kita, sehingga kita membawa kabar sukacita ini untuk kita sampaikan kepada orang lain.
Bukan hanya itu, Tuhan juga sudah memperlengkapi kita dengan berbagai talenta. Untuk apa? Untuk kita kembangkan di dalam mengerjakan mandat-mandat tadi. Nah, talenta yang Tuhan berikan itu bermacam-macam. Ada orang yang jago sekali di dalam bidang fisika atau teknik. Mereka bisa memikirkan bagaimana menciptakan sebuah mesin yang bisa bergerak dengan sangat cepat, membawa orang dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga muncullah apa? Kereta cepat atau pesawat terbang. Atau ada juga bidang yang lain, misalnya orang yang pandai dalam melukis. Mereka bisa menciptakan lukisan-lukisan yang indah yang membuat kita terkagum-kagum. Kok bisa ya orang bisa menggambar sedetail ini? Atau ada juga talenta yang lain. Misalnya ada dokter yang sangat pintar dan teliti di dalam mendiagnosa penyakit yang dialami oleh pasiennya. Sehingga mungkin ada orang yang sudah sakit bertahun-tahun pergi ke dokter ini, ke dokter itu, tidak sembuh. Ternyata datang ke dokter yang satu ini, dia bisa mendeteksi penyakitnya dengan tepat, kemudian memberikan penanganan yang baik, obat yang tepat, sehingga pasiennya bisa sembuh. Jadi ada banyak sekali talenta-talenta yang kita bisa lihat di sekitar kita. Nah, itu Tuhan berikan untuk memperlengkapi setiap kita di dalam kita mengerjakan mandat yang Tuhan berikan. Di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14-30. Nah, di dalam perumpamaan tentang talenta ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan bijaksana. Karena setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kalau kamu lupa kisah ini, setelah video ini kamu bisa baca lagi Matius 25 ayat 14-30 sehingga kamu bisa tahu seberapa penting Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita kembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan. Dan jangan lupa, talenta yang Tuhan kasih kepada kita itu bukan untuk kita membandingkan dengan orang lain. Saya lebih baik dari si A, si B, si C, atau saya tidak punya ini seperti orang lain. Ingat bahwa setiap talenta yang Tuhan berikan itu cukup bagi kita untuk kita kembangkan bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk menyombongkan diri atau membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi tujuannya adalah kita syukuri dan kita pakai untuk kemuliaan namanya. Dalam dunia pendidikan, talenta ini sering disebut dengan istilah kecerdasan. Jadi ada orang yang cerdas di dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya ada orang yang cerdas dalam matematika, ada yang cerdas di dalam bidang olahraga, ada yang dalam bidang seni, dan lain-lain. Jadi ada orang yang di dalam matematika misalnya, dia sangat pandai ya. Tetapi di dalam bidang olahraga, dia tidak sepandai kepandaiannya dalam matematika gitu. Atau ada orang yang pandai dalam bidang olahraga tetapi sangat sulit untuk memainkan instrumen musik gitu. Misalnya untuk main gitar sulit sekali. Ada juga orang yang ternyata bisa olahraga, kemudian bisa juga main musik, tapi mungkin di dalam bidang-bidang yang lain dia kurang pandai seperti kemampuan di dalam dua bidang ini. Jadi itu sangat beragam dan sangat berbeda-beda pada setiap orang. Ada seorang pakar pendidikan dari Harvard University namanya Howard Gardner yang mengemukakan teori tentang kecerdasan. Menurutnya, kecerdasan itu beragam atau yang dia sebut dengan multiple intelligences. Jadi menurut Howard Gardner ini, kecerdasan manusia itu ada 8 tipe. Yaitu, yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Ini adalah kategori kecerdasan bagi orang-orang yang pandai dalam berbahasa, misalnya jago berpidato, atau suka membaca, suka menulis, atau yang bahasa Inggrisnya chastiscus, gitu ya, lancar sekali, atau dia bisa menguasai beberapa bahasa sekaligus, ya. Ini kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Nah, ini kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang yang logikanya jalan banget. Kalau di kelas misalnya, guru kasih soal matematika, dia yang paling cepat selesai dan paling benar jawabannya. Terus kalau ada rumus-rumus yang mungkin bagi sebagian orang itu sulit, buat dia, itu mah kecil. Jadi kurang lebih tipe-tipe anak olimpiade lah ya, gitu kira-kira. Nah, itu yang memiliki kecerdasan
logis, matematis. Kecerdasan yang ketiga adalah visual spasial. Nah, ini kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang yang visual banget. Jadi orang-orang yang mungkin suka dengan gambar, suka menggambar, suka melukis, jago foto, bukan jago selfie pakai filter doang ya, tapi benar-benar dia jago gitu. Lalu juga gampang membaca peta. Kalau buat sebagian orang baca peta itu bikin pusing karena tulisannya kecil-kecil, ada simbol-simbol dan sebagainya, tidak mengerti mana utara, timur, barat, selatan. Tapi bagi orang dengan kemampuan visual spasial yang baik, mereka dengan cepat kalau lihat Google Map langsung tahu, oh posisi saya di sini, maka saya harus bergerak ke arah mana biar sampai di tempat tujuan. Itu kemampuan visual spasial. Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini bukan hanya orang-orang yang suka dengar musik saja, tetapi mereka juga yang pandai bermain musik atau pandai bernyanyi, dan atau mungkin mereka bisa bernyanyi, bisa bermain musik, atau juga mereka ketika bernyanyi itu, mungkin kalau sebagian orang yang tidak memiliki kecerdasan ini suka fales atau tidak bisa mengikuti tempo musik dengan baik. Tapi untuk orang-orang yang cerdas di dalam musikal, mereka sangat-sangat peka terhadap nada. Mereka menyanyi itu nadanya tepat, temponya juga tepat, dan ada juga yang bisa menciptakan musik sendiri, begitu. Para penyanyi, ya, para musisi-musisi itu biasanya memiliki kecerdasan musikal ini. Yang kelima adalah kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini dimiliki oleh orang-orang yang suka dengan hewan dan tumbuhan, lalu mungkin suka juga ke kebun binatang untuk melihat berbagai binatang di sana, atau mungkin suka berada di alam terbuka untuk menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Nah, orang-orang dengan kecerdasan ini, mereka disebut yang memiliki kecerdasan naturalis. Yang keenam adalah kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan kinestetik ini dimiliki oleh orang-orang yang mampu untuk menggunakan tubuhnya dengan baik untuk melakukan berbagai gerakan. Misalnya menari atau berolahraga. Jadi para atlet atau penari itu mereka sangat baik di dalam kecerdasan kinestetiknya. Yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang yang mampu bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang di sekitar mereka. Jadi mereka itu punya banyak teman, kemudian suka bergaul, kemudian disukai oleh banyak orang, dan kemana-mana mereka gampang gitu untuk berbaur dengan orang-orang yang baru misalnya. Itu bukan hal yang sulit bagi mereka. Nah, orang-orang dengan kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik ini, itu disebut mereka punya kecerdasan interpersonal. Dan kecerdasan yang terakhir atau yang kedelapan adalah kecerdasan intrapersonal. Kalau yang ketujuh tadi interpersonal, sekarang intrapersonal. Kalau interpersonal itu antar satu orang dengan orang yang lain. Kalau intrapersonal itu adalah ke dalam diri sendiri. Jadi orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal adalah mereka yang mampu memahami diri mereka dengan baik. Mereka kenal kelebihan mereka, kekurangan mereka, sifat-sifat mereka, mereka tahu. Dan biasanya orang-orang dengan kemampuan intrapersonal ini, mereka cukup bijak di dalam membuat keputusan dan cukup mampu untuk mengendalikan diri mereka. Nah, dari 8 kecerdasan tadi, mana saja kecerdasan yang paling menonjol dalam diri kamu dari 8 itu? Gitu. Ada orang yang punya 2 yang paling kuat. Misalnya dari penjelasan tadi, kamu ternyata suka menulis. Jadi kamu rasa kamu punya kecerdasan linguistik yang cukup kuat. Atau juga kamu rasa bukan cuma menulis, kamu juga cukup baik di dalam berolahraga, sehingga kamu juga cukup baik di dalam kecerdasan kinestetiknya. Atau mungkin lebih dari itu, ya. Nah, pastinya semua kita ini punya 8-8-nya. Bukan berarti, oh saya ini tidak punya sama sekali kecerdasan visual spasial. Tidak mungkin. Semua orang itu punya 8-8-nya. Hanya ada orang-orang tertentu yang sangat baik di dalam beberapa kecerdasan. Jadi kalau kamu
baik di dalam kemampuan visual spasial kamu, tetapi sangat kurang di dalam kemampuan kamu berelasi dengan orang lain atau kemampuan atau kecerdasan interpersonal, itu bukan berarti kamu tidak punya kecerdasan interpersonal sama sekali. Kamu tetap bisa mengembangkan itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan kecerdasan visual spasial, kecerdasan visual kamu jauh lebih tinggi dibandingkan kecerdasan interpersonal. Itu maksudnya. Tetapi 8-8-nya tuh di semua orang ada. Hanya ada beberapa yang sangat menonjol sekali, ada beberapa yang kurang menonjol. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih penasaran sebenarnya kecerdasan apa saja yang sangat menonjol gitu di dalam diri saya. Kalau kamu ingin memastikan kecerdasan apa yang cukup kuat sebagai potensi di dalam diri kamu, di deskripsi di bawah ini ada link untuk kamu download dokumen tes multiple intelligence sederhana. Jadi ada instruksinya, kamu ikuti, kemudian kamu bisa evaluasi untuk melihat dalam diri kamu sebenarnya kecerdasan apa saja yang kamu miliki di dalam diri kamu sebagai potensi yang cukup baik untuk kamu kembangkan. Jadi setelah kamu tahu kecerdasan apa yang perlu untuk kamu kembangkan, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu apa yang harus kamu lakukan untuk mengembangkan kecerdasan yang kamu miliki. Misalnya, kamu dari pemaparan tadi atau dari tes yang kamu lakukan, kamu sadar bahwa kamu punya kecerdasan musikal. Maka, kamu memilih dari kecerdasan musikal ini, kemampuan spesifik apa yang ingin untuk saya kembangkan. Misalnya, kamu ingin mengembangkan kemampuan kamu untuk bermain gitar. Nah, berikut ada 4 langkah untuk kamu mengembangkan kemampuan kamu. Ya, bisa di dalam berbagai kemampuan, apapun itu yang kamu pilih. Ya. Tapi saya contohkan misalnya di dalam bermain gitar. Yang pertama adalah tingkatkan keingintahuan kamu. Misalnya, kan kamu ingin bermain gitar. Maka mulai bangkitkan rasa ingin tahu atau penasaran. Bagaimana ya gitaris-gitaris hebat itu bisa memainkan gitar dengan baik gitu, atau kamu search di YouTube the greatest guitarist ever atau pemain gitar terbaik sepanjang sejarah. Dari situ kamu akan mulai termotivasi tuh, kamu lihat video-video mereka, kemudian kamu makin penasaran gimana ya orang-orang bisa memainkan gitar dengan sehebat itu gitu kan. Kamu punya kecerdasan musikal juga, sangat mungkin kamu bisa jadi seperti mereka begitu. Jadi kamu mulai juga untuk lihat video-video tutorial yang di YouTube itu banyak sekali. Tapi ingat, jangan sampai kamu hanya nonton-nonton video tutorial saja, menghabiskan waktu kamu di situ dan kamu tidak memulai. Kamu harus mulai untuk berlatih. Langkah yang kedua adalah mulailah dengan hal yang sederhana. Jadi dengan contoh gitar tadi, setelah kamu nonton video tutorial misalnya, kamu sekarang mulai untuk pelajari kunci-kuncinya. Ada kunci-kunci dasar, kamu pelajari. Jangan berharap yang muluk-muluk, misalnya kamu harus bisa 1 lagu dalam 1 hari. Ini kan kamu baru mulai nih. Jadi mulai dulu dengan yang sederhana. Setelah kamu bisa menguasai yang sederhana, baru kemudian kamu tingkatkan dengan sedikit demi sedikit sampai ke yang lebih sulit. Yang ketiga, sediakan waktu untuk mengembangkan kemampuan tersebut, minimal 1 jam setiap hari. Nah, 1 jam ini kamu usahakan untuk benar-benar itu tidak diganggu oleh aktivitas yang lain, sehingga kamu benar-benar bisa konsentrasi untuk mengembangkan kemampuan kamu. Ada yang mengatakan bahwa kalau kamu ingin mengembangkan sebuah kemampuan sampai benar-benar bisa maksimal, kamu bisa jago di dalam bidang tersebut, kamu harus menghabiskan 10.000 jam. Wow, dengar saja sudah capek ya. Tapi tenang saja, ada seorang ahli yang mengatakan bahwa latihan paling berat adalah pada 20 jam pertama. Jadi ketika kamu bisa melawan kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi pada 20 jam pertama, maka pada jam-jam berikutnya, ribuan jam selanjutnya, itu bukan hal yang sulit bagi kamu. Jadi misalnya kamu bermain gitar,
ya. Dalam waktu 20 jam pertama, misalnya kamu satu hari 1 jam, maka dalam 20 hari pertama itu adalah hari-hari tersulit bagi kamu. Maka kamu harus berjuang mati-matian dalam 20 hari pertama, harus konsisten waktunya, harus sungguh-sungguh. Maka pada hari ke-21 dan hari-hari berikutnya, minimal 1 jam setiap hari akan lebih mudah bagi kamu untuk melatih skill kamu bermain gitar. Yang keempat adalah carilah seseorang yang cukup pandai di dalam hal ini untuk membantu kamu. Misalnya di dalam bermain gitar ternyata papa kamu cukup bisa bermain gitar, maka kamu bisa minta tolong sama papa untuk membantu kamu di dalam bermain gitar. Jadi ceritanya papamu jadi mentor gitu buat kamu. Tentunya bukan untuk memaksa papa kamu harus setiap hari 1 jam membantu kamu main gitar gitu, tidak. Tetapi untuk memberikan feedback atau evaluasi ya kepada kamu, sudah sejauh mana progres kamu di dalam bermain gitar, apakah ada hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan. Atau mungkin teman kamu ada yang jago main gitar, kamu bisa minta bantuan dia untuk menilai kemampuan kamu, sudah sejauh mana, perlu meningkatkan di dalam hal apa saja. Kalau sekarang lagi home learning misalnya, tidak bisa bertemu kan bisa video call. Atau kamu bisa rekam video kamu main gitar, kamu kirimkan untuk dia nilai. Kira-kira dalam bagian ini kamu harus seperti apa, kamu harus tingkatkan di dalam bagian ini. Begitu. Nah, demikian 4 langkah tadi untuk mengembangkan kemampuan kamu yang ingin kamu kembangkan di dalam mempelajari sebuah skill yang baru. Ya, itu contohnya tadi kamu ingin belajar bermain gitar, tapi tentunya kamu bisa mengembangkan kemampuan kamu di dalam hal-hal yang lain, ya. Bisa di dalam melukis misalnya, atau belajar bahasa asing, ya, atau apapun itu. Saat ini banyak fasilitas yang tersedia bagi kamu, ada internet, ya, kamu bisa lihat di YouTube, bisa search di Google, dan juga banyak orang-orang di sekitar kamu yang bisa untuk membantu kamu mengembangkan kemampuan kamu. Pertanyaannya, kamu mau belajar atau tidak? Harus mau, ya. Nah, semua orang yang mampu mengerjakan hal-hal tertentu atau berbakat di dalam bidang tertentu, itu ada yang belajar dari kecil, secara sengaja belajar, atau ada juga yang secara tidak sengaja, ya, lewat proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Ternyata ada hal yang Tuhan ingin untuk mereka pelajari sedikit demi sedikit dari hal-hal yang sederhana. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Sebagai tambahan, Pak John punya pengalaman nih secara pribadi sehubungan dengan multiple intelligence ini. Jadi, kalau secara pribadi, saya itu cukup menonjol di dalam 2 hal ya, di dalam multiple intelligence ini. Yaitu yang pertama, kemampuan verbal linguistik, dan yang kedua adalah kemampuan visual spasial. Ada juga beberapa yang lain yang cukup menonjol, tetapi saya contohkan 2 hal ini. Nah, pada awalnya itu saya tidak tahu mengenai 2 kecerdasan ini. Saya baru tahu saya memiliki kemampuan yang cukup baik di dalam 2 hal ini pada saat kuliah ketika saya mempelajari tentang multiple intelligence. Tetapi secara tidak sadar, dari saya kecil, 2 kemampuan ini sudah dikembangkan secara tidak sengaja lewat pengalaman-pengalaman hidup saya. Maka saya akan menceritakan pengalaman saya berkaitan dengan 2 kecerdasan multiple intelligences ini. Pertama adalah kecerdasan verbal linguistik atau kemampuan berbahasa. Jadi pada saat saya masuk SMP itu saya cukup kaget karena ternyata di kelas saya waktu kelas 7 itu banyak sekali anak-anak yang jago bahasa Inggris. Jadi guru kasih pertanyaan dalam bahasa Inggris, mereka jawabnya juga dalam bahasa Inggris dan sangat cepat. Sementara saya, untuk membuat satu kalimat, saya perlu mikir beberapa menit untuk menggabungkan satu kata dengan kata yang lain, dan saya juga butuh kamus ya untuk cari arti kata ini dalam bahasa Inggris apa. Lalu digabungkan baru jadi satu kalimat. Dari situ saya mulai mikir, kalau saya tidak belajar lebih keras, saya pasti akan ketinggalan. Kemudian ada saat juga di mana saya bingung, gitu. Misalnya seperti ini. Dalam bahasa Inggris itu ada pertanyaan, are you happy?
Nah, saya kemudian bingung, bukankah ada juga yang bisa pakai do you bla 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 gitu ya. Lalu kenapa pakai are you happy bukan do you happy begitu? Itu membingungkan saya. Jadi dari situ saya mulai setiap hari pulang sekolah sebelum tidur siang itu saya baca kamus dulu. Saya bolak-balik tenses bahasa Inggris sejak SMP tuh ya, untuk pelajari ini kenapa begini, kenapa begitu, harusnya bagaimana supaya kalimatnya benar ya. Lalu pada saat SMA itu saya ada seorang teman yang lebih jago bahasa Inggrisnya. Dia sangat baik dalam berbicara bahasa Inggris, juga menulis. Jadi saya banyak belajar dari dia. Dan kemudian kita sama-sama belajar, kemudian sering juga diutus oleh sekolah untuk mewakili sekolah mengikuti lomba debat bahasa Inggris. Ya, dari situ saya termotivasi untuk belajar bahasa Inggris lebih serius lagi. Dan saya tidak pernah mengikuti les bahasa Inggris dimanapun, tapi saya belajar secara mandiri begitu. Lalu sampai kuliah, sampai kerja, saya terus membiasakan diri saya untuk belajar bahasa Inggris dengan baca-baca artikel bahasa Inggris, baca berita bahasa Inggris, nonton video yang bahasa Inggris pun saya tidak merasa canggung begitu. Dari semua hal yang ada di sekitar saya berusaha untuk belajar ya, menggunakan bahasa Inggris. Lalu kalau misalnya baca artikel tapi tidak mengerti kata-kata tertentu bagaimana? Ya sudah, kan ada kamus, kita bisa belajar. Tidak ada orang yang lahir langsung pintar, langsung tahu segalanya. Butuh proses. Jadi kalau saya tidak mengerti, saya catat dulu katanya, saya cari di kamus, lalu itu terjadi begitu terus-menerus. Singkat cerita, setelah bekerja, saya mengikuti sebuah seleksi untuk mendapatkan beasiswa training guru di Amerika Serikat pada tahun 2018. Ini syaratnya cukup sulit karena salah satu syaratnya adalah harus memiliki skor TOEFL atau Test of English as Foreign Language. Itu skornya harus di atas 500 angkanya gitu. Nah, saya belum pernah tes sebelumnya, jadi cukup deg-degan pada waktu itu. Tetapi puji Tuhan, setelah saya mengikuti tes, itu pada tes saya yang pertama, saya mendapatkan skor di atas 500. Lalu saya kemudian mengikuti tahap selanjutnya, seperti wawancara dan lain-lain. Dan puji Tuhan, akhirnya saya lolos. Dan saya bisa berangkat ke Amerika, saya mengikuti pembelajaran di sana, perkuliahan di kampus, kemudian saya juga mendapat kesempatan untuk mengajar di salah satu sekolah di Amerika, sebuah SMA di sana. Itu semuanya di dalam bahasa Inggris, begitu. Nah, apakah saya pernah les bahasa Inggris? Saya tidak pernah les bahasa Inggris sama sekali. Semuanya saya belajar secara mandiri dengan menggunakan fasilitas yang seadanya. Tetapi dengan keterbatasan itu, tetap saya bisa memaksimalkan potensi yang ada. Ya. Nah, maka dari itu saya juga yakin kamu pun pasti bisa. Dengan semua fasilitas yang ada, kalau Tuhan sudah memberikan talenta kepada kamu di dalam, misalnya ya, di dalam kemampuan berbahasa seperti pengalaman saya, maka Tuhan juga akan memperlengkapi kamu untuk kamu bisa mengembangkan itu dengan baik, untuk tujuan tertentu yang Tuhan sudah sediakan buat kamu, untuk dipakai menjadi berkat bagi orang lain dan untuk memuliakan namanya. Pengalaman yang kedua yang ingin saya bagikan adalah sehubungan dengan kecerdasan visual spasial ya, dalam kemampuan yang saya miliki. Jadi sejak kecil itu saya suka menggambar. Jadi waktu SMP juga saya pernah menjuarai lomba melukis. Tapi sayang sekali saya kurang mengembangkan kemampuan ini sehingga tidak berlanjut. Tapi saya bersyukur bahwa waktu kuliah ternyata Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk mengembangkan kemampuan ini di dalam bidang yang tidak saya duga sebelumnya. Jadi pada waktu kuliah itu, saya sebagai mahasiswa yang menerima beasiswa harus bekerja sebanyak 2000 jam selama 4 tahun. Nah, saya waktu itu di kampus bekerja mengajar di luar jam kuliah, kemudian ada juga menjaga fasilitas olahraga kampus. Dan yang ingin saya tekankan di sini adalah saya menjadi kameramen di
laboratorium TV di kampus saya. Jadi tugas saya adalah dengan menjadi kameramen itu meliput berbagai kegiatan kampus ya. Jadi ketika jadwal kuliah saya kosong dan saya dijadwalkan oleh bos saya di tempat kerja untuk harus liput kegiatan ini dan itu, maka saya harus membawa kamera, menenteng kamera kemana-mana, kemudian harus bawa kabel, lalu gulung kabel sendiri, kemudian merekam kegiatan tersebut. Lalu setelah selesai kegiatannya, hasil rekamannya itu harus dibawa ke lab, kemudian diedit sendiri sampai menghasilkan hasil sebuah liputan begitu ya dari acara tertentu yang saya liput. Jadi itu tugas saya. Pada awalnya itu sangat berat ya, karena itu hal yang baru bagi saya. Saya tidak punya kamera, saya tidak tahu bagaimana mengoperasikannya. Tapi ada mentor-mentor yang melatih saya, ada senior-senior di kampus, kemudian ada juga dan dosen-dosen di laboratorium TV itu yang mengajari saya harus ngapain, saya harus bikin ini, bikin itu, dan sebagainya. Dan lama-kelamaan saya bisa mengerjakannya sendiri. Singkat cerita, pada saat saya pertama kali bekerja, saya mengajar di Kalimantan. Waktu itu saya diminta untuk mengganti tugas seorang guru pengajar ekstrakurikuler jurnalistik yang pindah ke tempat lain. Jadi pada saat saya masuk itu, saya diminta untuk menggantikan tugas sebagai pembimbing ekstrakurikuler jurnalistik. Lalu pada saat itu saya berpikir, kalau selama ini jurnalistiknya cuma belajar menulis berita, sekarang saya ingin membuat sesuatu yang berbeda. Saya ingin menggabungkan kemampuan menulis berita itu dengan videografi. Jadi anak-anak tidak hanya belajar untuk menulis berita saja, tapi mereka juga belajar untuk meliput sebuah kegiatan atau sebuah peristiwa, acara sekolah maupun di luar sekolah. Lalu hasil liputan itu mereka edit, kemudian mereka jadi pembaca berita atau jadi presenter. Lalu itu semua mereka edit jadi seperti berita yang kita lihat di TV, dan mereka bisa melakukannya. Kemudian pada tahun-tahun berikut ada beberapa teman guru yang tertarik untuk membuat sebuah kelas film pendek. Jadi saya dengan beberapa teman membuat kelas untuk mengajari anak-anak bagaimana membuat film pendek. Dari situ anak-anak diajar untuk membuat cerita, kemudian bagaimana membuat film yang bisa menceritakan pesan kepada para penonton. Dan puji Tuhan, dari kelas itu anak-anak sangat bersemangat ya. Mereka bisa bikin film mereka sendiri dengan bimbingan dari para guru, dan juga ada yang bisa ikut lomba nasional iklan layanan masyarakat, begitu mereka ikut, kemudian mereka bisa dapat juara begitu. Itu satu hal yang saya sangat bersyukur, bahwa apa yang tadinya itu saya pelajari sebagai sebuah bentuk tanggung jawab karena saya harus bekerja, ternyata Tuhan pakai untuk melatih diri saya sehingga saya punya bekal untuk bisa saya bagikan ketika saya mengajar. Ya, semua kemuliaan tentu bagi Tuhan semata, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan juga memberikan kemampuan bagi saya untuk bisa saya pakai, saya perlengkapi diri saya kembangkan untuk bisa dipakai menjadi berkat. Nah, itu adalah dua contoh dari saya bagaimana kemampuan dari 8 kecerdasan multiple intelligences itu berdasarkan pengalaman saya, Tuhan memakainya untuk bisa menjadi berkat bagi diri saya sendiri dan juga bagi orang lain. Untuk kamu, tentu kamu punya jalan yang masih panjang di depan. Kamu punya banyak kesempatan untuk memperlengkapi diri kamu. Maka seminar pada hari ini sangat bermanfaat, seharusnya sangat bermanfaat buat kamu untuk mengenal dengan baik apa kelebihan kamu, apa yang bisa kamu kembangkan untuk bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi hari ini kamu belajar bahwa pada dasarnya kamu itu cerdas. Cerdas dalam kecerdasan yang mana? Nah, ini yang perlu untuk kamu pastikan ya. Jadi setelah kamu pastikan dan kamu sudah tahu dalam hal apa saja kecerdasan yang cukup menonjol di dalam diri kamu, maka kamu perlu untuk melakukan 4 hal tadi ya. Yang pertama, tingkatkan keingintahuan kamu di dalam hal yang ingin kamu pelajari. Lalu yang kedua, mulailah dengan hal yang sederhana. Kemudian yang ketiga, sediakan waktu untuk mengembangkan kemampuan kamu itu minimal 1 jam
dalam satu hari. Dan yang keempat, carilah seseorang yang sudah cukup pandai di dalam hal tersebut untuk membantu kamu. Ketika kamu mengerjakan hal ini dengan baik, kamu mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam diri kamu dengan maksimal, maka kamu ibaratnya sedang membangun satu demi satu anak tangga menuju masa depan. Dan di masa depan, kita tidak tahu Tuhan akan memakai setiap kita untuk apa. Ya, Tuhan akan memakai diri kamu untuk apa, Tuhan akan memakai teman kamu untuk apa. Saat ini itu masih menjadi rahasia Tuhan. Tapi yang kita tahu adalah bahwa setiap kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan dua mandat tadi. Yaitu yang pertama adalah mandat Injil untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Dan yang kedua adalah mandat budaya untuk menguasai alam semesta ini dan memeliharanya. Semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka mulai hari ini minta pertolongan Tuhan agar kamu bisa melihat diri kamu dengan baik, melihat potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kamu, sehingga kamu bisa pakai itu untuk dikembangkan dengan baik untuk memuliakan namanya. Terima kasih untuk perhatian kamu selama seminar ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat buat setiap kalian.